Ya udah langsung dimulai aja ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ya untuk berkumpul walaupun secara virtual. Alhamdulillah juga kita uh, sudah ada di hari ke-11 Ramadan ya. Sudah melewati 10 hari pertama. Semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada kita Amin. agar bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena waktunya juga sudah lewat 9 menit, langsung dimulai saja kajiannya kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang saya hormati dan Allah taala muliakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala zat yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, serta memberikan nikmat yang tanpa batas. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan di siang seperti ini adalah kenikmatan kita bersama-sama dapat berhimpun melalui media online dalam majelis ilmu, dan kita tentunya semua mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita gapai Allah jadikan sebagai ilmu nafi'ah, dan juga semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah jadikan sebagai ibadah makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dari puasa kita, dari qiyamul lail kita, dari tilawat Al-Qur'an kita, zikir-zikir kita, serta ibadah-ibadah ghairu mahdhah dan yang mahdhah yang lainnya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah taala muliakan. Seperti yang sama-sama kita sepakati bahwa tema kita pada siang hari ini adalah masuk surga sekeluarga. Tentunya setiap kita ingin masuk surga. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah tempat yang paling nyaman, tempat paling indah di akhirat yang akan kita lalui kelak. Ada aspek lain kenapa kita juga ingin masuk surga, dan masuk surganya sekeluarga. Tidak masuk surga sendirian. Dan ini obsesi yang harus dihadirkan oleh seorang mukmin, bahwa pastikan setiap kita jangan punya keinginan masuk surga sendiri, tapi masuk surga bersama dengan keluarga besar kita, dengan anak-anak kita, dengan ayah bunda kita, dengan pasangan hidup kita, serta anak cucu kita. Dan kenapa kita perlu masuk surga bersama-sama? Karena memang ada satu fakta bahwa sesungguhnya selama ini kita berada di dunia, kebersamaan kita dengan mereka terlalu pendek. Coba kita sisir satu persatu. Kebersamaan kita dengan ayah bunda kita nyaris sangat pendek. Rata-rata Bapak Ibu sekalian ini bukan orang Jakarta asli. Tetapi banyak orang daerah, ada yang dari Jawa Tengah, ada dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Barat, macam-macam. Ada yang dari Padang, dari Sumatera, yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, macam-macam. Dan kebanyakan kita bahwa kita berangkat ke Jakarta rata-rata meninggalkan kedua orang kita di usia yang relatif masih muda. Ada yang usia 18 tahun, ada yang usia 22 tahun. Nah, ke Jakarta berupaya untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Dan Alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua, kepada Bapak sekalian, satu tempat bekerja yang baik di Telkom. Akan tetapi masalahnya kemudian adalah bahwa kita jauh dengan ayah bunda kita, yang pada akhirnya ketika kita masih bujangan, masih bisa jadi setahun pulang, bisa 6 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 kali minimal kita pulang. Setahun sekali. Karena kita punya liburan yang relatif agak panjang. Ya berbeda dengan tahun ini yang nggak ada liburan Idul Fitri karena pandemi.
Tapi kondisi normal seperti itu yang terjadi. Tahun pertama kita di Jakarta pulang-pulang, 1 tahun kita lihat ayah kita masih segar. Tahun kedua mulai kelihatan tua, begitu terus. Tahun-tahun berikutnya tiba-tiba kita mendapatkan informasi ayah kita meninggal. Terakhir kita dapat informasi ibu kita meninggal dunia. Keberadaan kita dengan mereka sangat pendek. Keberadaan kita dengan anak-anak kita juga sangat pendek. Bapak Ibu sekalian yang bekerja di Telkom, berangkat dari rumah, ada yang jam 6, ada yang jam setengah 6, kan? Ada juga yang agak siang, kan? Jam 7, karena mungkin agak dekat jaraknya. Pulang-pulang, nggak terasa habis maghrib. Ada yang habis isya, ada yang sampai rumah jam 8, jam setengah 9. Ketemu dengan anak-anak sangat pendek sekali. Begitu hari-hari yang kita lalui. Begitu juga kebersamaan kita dengan pasangan hidup kita, yang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya. Sangat pendek sekali. Maka disitulah pentingnya kita membangun sebuah obsesi bahwa kita ingin masuk surga, dan masuk surga kita secara kolektif bersama dengan keluarga kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mungkinkah itu semua kita alami di akhirat? Jawabannya mungkin. Karena apa? Ada informasi dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan bahwa seorang mukmin, seorang mukminah, ia akan dihimpun oleh Allah di surga bersama dengan keluarganya, tapi dengan syarat. Syaratnya nanti saya jelaskan di item kedua, tapi saya ingin jelaskan ayat mana yang menjelaskan bahwa kita ini kelak akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya bersama dengan keluarganya. Silahkan dilihat di dalam surat yang ke-13. Itu namanya surat Ar-Ra'd. Ayatnya ayat yang ke-23. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Jannatu adn, surga adn. Yadkhulunaha, mereka memasukinya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang nanti kualifikasinya akan saya jelaskan di ayat sebelumnya. Mereka akan masuk ke dalam surga, namanya surga Aden, surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka memasukinya waman salaha min abaihim, bersama dengan orang-orang yang saleh dari ayah-ayah mereka. Ini kalau ada ibu-ibu, nggak boleh kemudian wajahnya langsung diripat. Karena apa? Yang dimaksud dengan aba di sini tentunya tidak hanya ayah saja, tidak hanya para ayah, tapi juga para ibu. Nah itu kalau penjelasannya, kalau dalam ilmu santri itu namanya uslubut taglib. Jadi Allah menyebut kata laki-laki, tapi wanita sudah include di situ. Itu kalau Al-Quran banyak kita temukan. Termasuk diantaranya adalah ayat yang berbicara tentang puasa, surat 2 ayat 183. Itu kan redaksinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alladzina amanu itu kan bentuknya mudzakkar, bentuknya laki-laki. Tapi include di dalamnya adalah wanita. Jadi ketika Al-Quran mengatakan abaihim itu tidak hanya para ayah, tapi juga masuk di dalamnya adalah ummahat, para ibu. Nah, dengan siapa lagi? Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Yang suami sama istrinya, yang istri sama suami. Cuma memang kemudian saya suka ditanya. Nah, itu kalau kemudian seorang istri, dia pernah menikah beberapa kali karena memang suaminya bisa meninggal, itu nanti di akhirat akan bersama dengan suaminya yang mana? Jadi di situ ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwa wanita itu nanti diberi opsi, suruh memilih kalau sama-sama suaminya menjadi ahli jannah, akan tetapi pendapat yang rajih itu mengatakan bahwa nanti wanita itu akan bersama dengan suaminya yang saleh, yang menjadi suami yang terakhir. Itulah alasan kenapa kemudian kita dapat di satu riwayat, ketika ada seorang sahabiah namanya Ummu Salamah,
Semua sahabat tahu bahwa Ummu Salamah ini seorang sahabiah yang terkenal dengan setianya dengan suaminya, yaitu Abu Salamah. Tapi Abu Salamah bukan sosok seorang suami yang egois. Dia tahu usianya belum terlalu tua dan kemudian istrinya juga belum terlalu tua, tapi satu saat beliau mengalami penyakit yang menghantarkan pada kematian. Jadi jelang wafatnya, itu Abu Salamah berkata kepada istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha, apa yang terjadi? Wahai istriku, aku wasiatkan kepadamu, kalau aku meninggal dunia, menikahlah engkau dengan laki-laki yang lebih baik dari Masya Allah. Itu amanah yang sangat berat. Tapi apa yang terjadi? Sejarah memberikan informasi kepada kita ketika nanti Ummu Salamah wafat, Abu Salamah meninggal, Abu Salamah wafat, dan kemudian pada akhirnya ada seorang sahabat namanya Abu Bakar yang masyhur radhiyallahu anhu itu ingin mengkhidbahnya, ternyata khidbahnya ditolak dengan alasan apa? Belum bisa melupakan suami. Begitu juga ketika Umar ditolak, kemudian Abu Bakar ditolak, kemudian Umar ingin mengkhidbahnya tapi ditolak, dan kemudian untuk ketiga kalinya ini yang datang adalah Rasulullah SAW. Awalnya Ummu Salamah agak keberatan karena khawatir nanti kerobatin Rasul, dan beliau berargumentasi, ya Rasulullah, aku ini wanita yang sudah berumur. Aku ini janda dengan banyak anak. Aku ini tipologi wanita yang pencemburu. Tapi Rasulullah SAW punya sifat fatonah, sifat cerdas. Maka beliau berkata kepada Ummu Salamah yang akhirnya ini menghantarkan beliau menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummu Salamah, kalau engkau mengatakan kau wanita yang sudah aku lebih tua dari kamu. Kalau kau katakan kau adalah janda dengan banyak anak, aku akan memohon kepada Allah agar Allah menjamin rezeki mereka, anak-anak. Kalau engkau wanita yang tipologinya pencemburu, aku akan mohon kepada Allah agar Allah malingkan sifat itu darimu. Akhirnya singkatnya menikah dengan Rasulullah SAW, dan nanti Ummu Salamah bersama dengan Rasulullah SAW di syurga Allahu Rabbul. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Jadi wa azwajib wa dzurriyyatin, anak keturunan mereka. Jadi ini informasi yang sangat berharga yang perlu diketahui oleh seorang mukmin. Bahwa sesungguhnya Allah akan menghimpun mereka. Tapi yang menarik juga bagaimana ketika nanti keluarga ini sama-sama masuk surganya, ternyata para malaikat sudah menyambut mereka. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan para malaikat itu masuk menemui mereka dari masing-masing pintu. Karena pintu surga sangat masyhur. Nanti bisa dilihat misalnya ada buku yang cukup bagus, misalnya Bertamasya ke Surga itu, Ar-Rikhlatu ilal Jannah, karya Imam Ibnu Qayyim. Di situ dinukil bahwa ada satu riwayat mengatakan bahwa pintu surga itu ada 8. Ada babul umrah, al-haji wal umrah, ada bab al-amr bil ma'ruf, an-nahy 'anil munkar, ada babus shalah. Tapi satu di antaranya ada bab namanya Rayyan. Ini mudah-mudahan kita semua yang puasa, dan alhamdulillah puasa semua insyaallah masuk melalui pintu Rayyan semuanya. Amin. Amin. Nah, malaikat itu menemui mereka dari masing-masing. Salamun alaikum bima sabar. Keselamatan bagi kalian. Semoga keselamatan itu bersama dengan kalian. Bima sabartum, disebabkan karena kesabaran kalian. Jadi ini ungkapan yang menjadi kata kunci bahwa ketika kita ingin masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala secara kolektif bersama dengan keluarga, itu kata kuncinya ada pada sabar. Karena apa? Persyaratan-persyaratan yang Allah letakkan di ayat sebelumnya itu ternyata punya kaitan dengan sabar. Ini saya sebutkan persyaratan kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga besar kita. Kita mulai dari ayat yang ke-20. Allah katakan, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Ini syarat yang pertama, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan mereka tidak membatalkan janji. Insyaallah.
kita telah bersyahadat, kita telah mengakui bahwa Allah adalah ilah kita. Allah adalah zat yang satu-satunya kita sembah. Allah adalah satu-satunya zat yang kita taati. Dan kita juga sudah memproklamirkan dalam salat-salat kita, kita selalu berjanji kepada Allah dengan mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pastikan. Ini harus kita pegang secara kolektif dan kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Jadi syahadah ini harus kita tanamkan kuat-kuat pada anak kita, pada keturunan kita, pada cucu kita, dan juga termasuk orang tua kita yang masih hidup. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita kesempatan yang sangat lapang sekali tinggal di Jakarta. Naam, bahwa di Jakarta ini kemaksiatan juga banyak, tapi ketaatan luar biasa. Banyaknya juga. Sehingga kita dapati banyak sekali majelis-majelis yang membantu kita dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam masalah akidah. Sehingga pemahaman akidah yang benar yang kita sudah sama-sama pelajari ini jangan kita nikmati sendiri, akan tetapi pastikan juga transfer kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh kita egois, karena kita ingin masuk surga bersama dengan ayah bunda kita, terhadap istri kita dan anak-anak kita. Dan juga anak-anak kita hari ini. Yang anak-anak kita dihadapkan pada tantangan kehidupan yang berbeda dengan zaman kita saat kita masih seusia anak-anak. Allah Akbar, sekarang virus-virus yang bisa mengancam agama anak kita sangat luar biasa dahsyatnya, terutama materialisme, orientasi serba materi, hedonisme, kemudian ditambah lagi dengan kehidupan permisif, kehidupan yang serba boleh. Maka syahadah ini yang kita tanamkan. Agar mereka jangan membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita ingin masuk surga bersama dengan keluarga kita adalah walladzina yasiluna ma amara Allah bi ayyusa. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim. Pastikan kita semua jangan pernah memutus silaturahim. Memang idealnya kita itu silaturahim secara fisik. Kalau dalam keadaan normal. Cuma masalahnya sekarang kita sedang diuji oleh Allah dengan pandemi. Dan ketika ada regulasi, ada aturan dari pemerintah, kita tetap taati, agar tetapi kita bersyukur kepada Allah, Telkom menjadi fasilitator yang sangat luar biasa. Ada media yang berbasis internet yang dikelola oleh Telkom. Maka kita yang bekerja di Telkom, pastikan Bapak Ibu sekalian menyambung silaturahim, bisa dengan video call. Subhanallah, bisa silaturahim dengan ayah ibu kita. Bisa silaturahim dengan saudara kandung kita, dengan paman, dengan bibi, dengan keponakan. Pastikan, sambung silaturahim. Dan manfaat silaturahim itu tidak kita rasakan nanti di akhirat, yaitu akan menjadi media yang menjadikan kita bisa masuk surga bersama dengan keluarga kita, akan tetapi di dunia Allah juga akan berikan banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang sangat masyhur. Hadis Rasulullah SAW. Man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsha'alahu fi umrihi falyasirahim. Siapa orang yang ingin dilapangkan rizkinya dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaknya ia melakukan silaturahim. Karena apa? Dengan kita punya komunikasi yang baik dengan banyak pihak, dengan sanak kerabat kita. Mungkin ada di antara anak-anak kita yang belum dapat pekerjaan, tapi kita bisa membangun jaringan, relasi, komunikasi lewat silaturahim, itulah kita akan mendapatkan banyak informasi. Dan itulah kenapa Rasul mengatakan, siapa orangnya yang ingin dilapangkan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Sekalipun seringkali kita mendapatkan pertanyaan, tidakkah umur kita itu sudah dicatat oleh
malaikat Allah Subhanahu wa taala semenjak kita dulu berada dalam kandungan ibu kita. Yaitu usia 120 hari atau 4 bulan. Naam. Tapi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddu al-qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan Allah kecuali doa. Dari doa-doa. Kebaikan yang dipanjatkan oleh orang-orang yang kita menjalin kebaikan kepada saudara-saudara kita dengan kita bersilaturahim, dan pastikan silaturahimnya ini murni karena Allah. Jangan lama nggak silaturahim, silaturahim pertama kali langsung pinjam uang. Nah, ini namanya silaturahim yang ada udang di balik bakwan. Tapi ini memang kita silaturahim karena Allah SWT. Saya ingin cerita sedikit. Ada seorang kakek-kakek, seorang engkong di Jakarta ini, ketika ia meninggal dunia, itu usianya 128 tahun, dan istrinya ketika meninggal, itu 117 tahun. Sebelum sang engkong itu meninggal, ada seorang ustaz yang bertanya, Kong, ini rahasianya apa? Engkau kok diberi usaha yang panjang oleh Allah? Beri katakan rahasianya 2 Ustaz. Yang pertama, silaturahim, dan yang kedua adalah qiyamul lail. Insyaallah. Atau qiyamul lail, dan yang kedua adalah silaturahim. Karena beliau ternyata punya orang tua yang saleh, ia dikondisikan melakukan qiyamul lail sejak remaja, dan di usia dewasanya ia memang rajin silaturahim. Habis pengajian, ia beli bubur ayam, ia beli apalah sesuatu yang bisa dibawa untuk silaturahim ke teman-teman pengajiannya. Pulang dari tempat pengajian hari Sabtu pagi, hari Ahad pagi, mampir ke rumah temannya dengan membawa bubur ayam, dengan membawa nasi uduk, dengan membawa misalnya ketoprak dan lain sebagainya, dan dihadiahkan untuk teman-teman mereka. Saya yakin ketika silaturahim itu motifnya adalah karena Allah, maka orang yang kita datangi, ia pasti akan mendoakan dengan doa kebaikan. Pasti dia akan memohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan oleh Allah. Karena apa? Kalau dia umurnya pendek, nanti dia tidak, tetangga-tetangganya, teman-temannya tidak akan mendapatkan bubur ayam minimal. Bapak Ibu sekalian, jadi syarat yang kedua, kalau kita ingin bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala, jalin silaturahim. Dan kenalkan anak-anak kita dengan kakeknya, dengan neneknya. Kenalkan anak-anak kita dengan bibiknya, dengan pamannya, dengan sepupunya, dengan kerabatnya, dengan nasabnya, agar mereka bisa mengambil banyak ibrah dari mereka. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah wa yakhshawna rabbahum, yaitu mereka yang takut kepada Rabb mereka. Maka pastikan kita perlu menanamkan pada keluarga besar kita bahwa Allah lah zat yang harus kita takuti. Bersyukurlah kepada Allah ketika anak-anak kita tumbuh menjadi sosok yang takut kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya anak yang sholat subuh tidak harus kita bangunin karena dia punya khasyatullah. Sholat subuh ia bangun sendiri, sebelumnya apalagi ketika ia melakukan qiyamul lail, bersyukurlah kepada Allah. Itu berarti anak kita mendapatkan pendidikan yang benar dari kita karena ia takut hanya kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya anak baca Quran di bulan Ramadan, tidak usah kemudian kita suruh-suruh karena takutnya kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya anak puasa bulan Ramadan, mereka melakukan puasa tidak usah kita suruh. Akan tetapi ada satu kata kunci yang perlu kita hadirkan. Kata kunci itu adalah keteladanan. Keteladanan seorang ayah, keteladanan seorang ibu. Itu yang anak-anak kita nanti akan berupaya menduplikasikan apa yang kita lakukan. Dan pastikan anak-anak itu nyaman dengan kita. Pastikan kita ramah terhadap anak. Pastikan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, jangan memberikan materi kepada anak-anak kita saja. Tapi berikan kepada mereka hal-hal yang bersifat spiritual. Berikan kepada mereka kasih sayang. Beli mereka. Ketika anak-anak kita misalnya berangkat ke sekolah, cium keningnya, doakan ia lepas. Dengan aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaudiukallah. Aku titip engkau enak.
Aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini adalah doa yang sangat luar biasa. Yang perlu kita hadirkan ketika kita melepas anak-anak kita, agar apa? Anak kita secara psikologis nyaman. Ia mendapatkan doa dari ayahnya. Dari doa yang sangat masyhur. Astaudiukallaha alladzi la tadi'u wada'i'ah. Jadi, aku titipkan engkau kepada Allah, zat yang tidak menyia-nyiakan titipan itu. Anak kita ini adalah titipan. Subhanallah. Ini yang perlu kita hadirkan. Nah, kemudian yang keempat. Setelah wa yakhshawna rabbahum adalah wa yakhafuna su'al hisab. Jadi keluarga besar kita ini adalah orang-orang yang mereka nanti takut kepada proses auditing amal yang buruk. Pastikan bahwa kita nanti di akhirat mengalami apa yang disebut dengan proses auditing amal. Dan ada satu ungkapan yang sangat masyhur yang dikatakan oleh sahabat Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah amal-amal kalian sebelum amal kalian itu diaudit oleh Allah SWT. Jadi ini bagus sekalian. Jadi pastikan anak-anak kita tanamkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan ini nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Ta'ala, nanti akan dihitung oleh Allah. Akan dihitung dan Allah juga akan tunjukkan kepada kita. Nah, baru setelah itu yang kelima. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang mereka sabar dalam menggapai ridha Allah. Menggapai ridha Allah ini memang membutuhkan kesabaran. Dan karena memang sabar ini bukan perkara yang enteng. Sabar ini ungkapan yang enteng kita katakan, tapi prakteknya luar biasa. Membutuhkan suatu perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga Allah langsung mengajarkan doa kepada kita, Rabbana afrid alaina sabran. Wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, ya Allah, kesabaran. Sekalipun ada doa-doa yang masyhur, kita juga dianjurkan oleh untuk berdoa, Rabbi ja'alni syakuran, Rabbi ja'alni saburan. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak bersyukur, jadikan aku orang yang banyak sabar. Jadi tidak sabiran, tapi sabur. Sabur itu bentuk sighah mubalaghah kalau dalam ilmu balaghahnya, ilmu nahwunya. Jadi sangat sabar. Kalau orang sabar namanya sabir, sangat sabar namanya sabur. Karena apa? Seringkali ketika kita ingin menggapai ridho Allah itu tantangannya luar biasa. Masya Allah, lagi enak-enak bulan Ramadan baca Quran. Ingin satu hari karena ini apa? Kita WFH ya. Jadi work from home ya. Kita bekerja lewat di rumah gitu kan. Kita ingin setiap hari bisa baca 5 juz. Lagi enak-enak baca, tiba-tiba ada telepon masuk. Tiba-tiba ada WA masuk. Nah, ini kan godaan yang sangat luar biasa dan itu membutuhkan kesabaran. Ramadan pengen infak agak banyak. Ternyata ada aja kebutuhan kita. Jadi ini Bapak Ibu sekalian pastikan sabar. Kemudian yang ke-6, wa aqamus shalah, mereka yang mendirikan salat. Jadi pastikan secara kolektif kita harus merawat salat-salat kita. Dan awalilah dari diri kita. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda. Jangan pernah kita berharap bahwa anak-anak kita itu salatnya tepat waktu, kalau kemudian kita sering telat salat kita. Kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita sedang mengalami krisis keteladanan. Banyak orang tua yang menjadi makelar ketaatan. Banyak orang tua yang menjadi calo ketaatan, calo ibadah. Pastikan ini keteladanan. Lihat Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Ta'ala bagaimana agar ia menjadi orang yang mendirikan salat. Lihat redaksinya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Perhatikan. Kenapa doanya seperti itu? Rabbi ja'alni, wahai Tuhanku, jadikan aku muqimas salat, orang yang mendirikan salat. Beliau dulu. Karena apa? Beliau tahu ketika kemudian beliau itu ketika nanti bisa memberikan keteladanan menjadi orang yang mendirikan salat, pastikan anak-anaknya itu nanti.
Wa min dzurriyyati, baru saja dan dari anak keturunanku. Kita semua paham bagaimana Nabi Ibrahim ini pada akhirnya dianugerahi oleh Allah anak-anak dan cucu-cucu yang soleh-soleh, anak-anak yang cucu-cucu jadi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak, nanti ada cucunya Nabi Ibrahim namanya Yakub. Begitu selanjutnya. Yang ketujuh sebelum akhir. Setelah wa aqamus shalah adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi mereka yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada mereka sirran secara rahasia wa alaniyah dan terang-terang. Jadi pastikan bahwa keluarga penghuni surga adalah mereka punya kepedulian sosial yang sangat tinggi. Selalu ia tidak menikmati rezekinya sendiri, tapi ia konekkan kepada orang lain. Dan di bulan Ramadan seperti ini ada pintu yang sangat mudah sekali yang Allah berikan kepada kita. Misalnya saat kita di jelang waktu maghrib, kita bisa memberikan buka puasa pada tetangga. Kita kirim saja, 1 hari 1 tetangga. Semangkok kolak. Masya Allah, itu punya makna yang sangat luar biasa. Semangkok sayur asem. Apalagi kalau sayur asemnya ada temannya, Masya Allah. Gitu. Apalagi di saat-saat seperti ini. Nah, baik. Poin yang terakhir, karena sudah jam 1. Ini yang terakhir, ini yang perlu kita tanamkan pada diri kita, pada anak-anak kita. Jangan menjadi sosok seorang muslim yang emosional. Jangan menjadi seorang muslim yang pendendam. Dan ini harus kita tanamkan pada anak-anak. Bagaimana kemudian kita punya anak yang berantem di depan kita? Berarti ada salah asal di situ. Kita tidak pernah menginformasikan. Bagaimana ketika kita ingin menjadi anak, kita ingin masuk surga secara bersama-sama adalah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kita harus menolak keburukan itu dengan kebaikan. Ini yang harus kita terapkan sama anak-anak kita, sama keluarga kita. Lihat, tidakkah kita mendapatkan satu riwayat yang dari seorang tabi'in namanya Imam Hasan Al-Basri yang disebut dengan Sayyidut Tabi'in, yaitu tuanya para tabi'in, tinggal berdampingan dengan seorang non-muslim, dan apa yang terjadi, tetangganya buat rumah tingkat, struktur bangunannya tidak terlalu kokoh, airnya meresap ke bilik Imam Hasan Al-Basri. Tapi apa yang beliau lakukan? Apakah kemudian beliau balas dendam dan kemudian beliau marahlah? Justru tetesan itu dia tampung, dan kapan diketahui oleh tetangganya? Ternyata ketika Imam Hasan Al-Basri itu beliau sakit dan tetangganya ini kemudian menjenguknya, dan ya karena Imam Hasan Basri tidak bisa menemuinya di ruang tamu, akhirnya diminta untuk masuk ke kamarnya. Betapa dia mendapatkan ada tetesan air, lalu ditanya, ya Imam, kok ada tetesan air itu dari mana? Hasan mengatakan, udah nggak usah bicara itu. Tapi ini yang menjadi tetangganya kemudian penasaran, tolong tunjukkan kepada saya, dan kemudian Imam Hasan Basri, ini adalah tetesan air dari kamar mandi Tuhan di atas, lantai atas yang tidak kokoh, dan ternyata Masya Allah, inilah yang kemudian menjadi pintu dia akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka melakukan keburukan terhadap kita itu kadang-kadang mereka sedang tidak punya masalah dengan kita, atau punya masalah-masalah yang sederhana. Tapi karena di kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kondisi yang sangat sulit, maka tersurut emosionalnya sehingga pelampiasannya ada pada kita. Jadi ini 8 persyaratan kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tadi ayatnya berikutnya sudah saya jelaskan. Fani'ma uqbad, itu adalah tempat kembali yang baik, yaitu jannatu adn, yaitu surga. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kenikmatan bisa berhimpun nanti di surga Na'im bersama kita, dan kita juga mohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam majelis ta'lim kita di Masjid Al-Mukhlisin, Amin ya. Telkom Jakarta Utara, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf.
silahkan. Nanti kalau misalnya mau ada dialog dipersilahkan. Kalau tidak ya juga terserah kepada pembawa acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari para pendengar ada yang mau bertanya sebelumnya? Izin tanya boleh? Silahkan. Ustadz, kalau misalnya ini kan menurut keluarga, terus misalnya terutama anak-anak ya, tapi kan kalau udah besar kadang-kadang suka susah juga dinasihati misalnya seperti itu. Kira-kira kiat-kiatnya gimana tuh misalnya kalau udah besar? Karena kan mungkin dulu-dulu ini kurang ketat gitu untuk mengawal dia untuk misalnya sholatnya seperti apa, atau mungkin karena dia jauh dan sebagainya gitu, Ustaz. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini satu dengan yang lain mendapatkan hidayahnya itu satu dengan lain beda-beda. Ada yang alhamdulillah sejak kecil, remaja, dewasa semuanya baik-baik. Tapi faktanya memang satu dengan yang lain beda-beda. Ada yang minta maaf, mungkin ada di antara kita, tapi mudah-mudahan nggak ada. Yang mulai rajin sholat ketika usianya misalnya 35 tahun. Sebelum usia 35 tahun, nggak jelas. Gitu. Tapi anak kita waktu itu kan hidup bersama dengan kita. Nah, itu juga punya pengaruh. Sehingga apa yang harus kita bangun adalah kita pertama melakukan perbaikan diri kita. Ibadah kita, perkataan kita, etika kita, akhlak kita, komitmen akidah, komitmen syariah, komitmen akhlak, ini kita perbaiki semuanya. Dan inilah yang nanti pada akhirnya kita akan menjadi teladan bagi anak-anak kita di rumah. Yang kedua yang perlu kita lakukan ketika anak-anak kita itu mengalami transisi dari apa yang mereka lihat yang dulu dari inkonsisten kemudian mereka konsisten, ini juga membutuhkan kesabaran. Jadi kita sedang mendidik anak dan anak ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa komponen. Anak kita ini dia bukan mesin, tapi anak kita diberi oleh Allah, ada akalnya tapi juga ada hawa nafsunya. Sehingga disitulah ketika kita mendapati anak-anak kita berada dalam kondisi yang bisa jadi maaf. Perkataannya dipengaruhi oleh kondisi luar. Saya yakin setiap kita kadang mendapatkan hal-hal yang aneh ketika anak kita masuk rumah. Oh, kok ada ungkapan seperti ini? Maka doakan mereka. Belai mereka. Berilah sentuhan kepada mereka. Belai mereka, cium mereka. Itu pelan-pelan. Anak kita nanti akan lembut. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah jangan pernah kita berhenti memohon kepada Allah dalam doa yang masuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sangat bagus. Kita mohon kepada Allah agar anak kita itu menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati kita. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Allah, insya Allah nanti hubungan kita dengan anak-anak kita itu akan baik. Maka dulu generasi yang terbaik itu ketika anak-anak mereka itu sedang bermasalah, mereka tidak pernah menyalahkan orang lain. Tapi yang pertama kali adalah mereka mengevaluasi dirinya. Jangan-jangan saya punya dosa. Nah, cuma memang dosa kita yang sudah mulai cinta sama ilmu itu kan berbeda dengan dosa orang-orang yang tidak berilmu. Dosa kita ini halus. Doa yang sering digoda untuk kita yang dilakukan oleh setan itu adalah penyakit hati. Apa itu? Kita rajin ibadah, tapi maaf, jangan-jangan ibadah kita masih terkontaminasi dengan riya. Masih suka sum'an, memperdengarkan apa yang kita lakukan kepada orang lain dengan motif kita
mendapatkan. Itu yang perlu kita delete, itu yang perlu kita londi dalam hati. Jadi perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hadirkan keteladanan. Dan satu lagi adalah jangan pernah kita berhenti mendoakan agar anak kita dijadikan oleh Allah sebagai qurratu ain. Semuanya berproses. Tidak bisa bim salah bim. Karena apa, doa kita selalu saya sampaikan ketika Allah berfirman di surah 2 ayat 186 itu kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku itu mengabulkan doa hamba-Ku ketika ia mohon kepada aku. Doa kita itu pasti dikabul oleh Allah. Cuma sering saya katakan, doa itu ada yang pertama, ada yang cash. Tapi ada juga yang delay, tapi ada juga yang deposit. Kita pengennya semuanya doa kita itu apa? Cash. Hari ini minta sama Allah, wah langsung, ini kita doanya sekarang ini, mintanya nanti sore langsung dikabul oleh Allah. Ini doa cash itu biasanya doa para nabi, wali-wali Allah. Tapi kalau doanya orang awam seperti kita semuanya, saya dan kita semua itu rata-rata delay. Kalau kita dapat cash, nah itu adalah sebuah keberkahan yang sangat luar biasa. Dan satu lagi, itu ada deposit. Kalau Allah tidak berikan kita dunia, nanti Allah berikan dia. Saya kira itu tipsnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada. Ini mungkin karena sudah jam 1 lewat juga. Iya. Kita sudahi saja kajian pada siang hari ini. Semoga dengan ilmu yang diberikan kita bisa bersama-sama bersama keluarga dan juga kita semua bisa masuk surga ya Allah. Amin ya Allah. Ya, mungkin sekian, mungkin diakhiri dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari kajian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Pak Melani. Saya izin live ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.